Kayaknya lu belajar Vespa itu berwarna deh gitu loh. Vespa tuh banyak banget hal-hal menarik di dalamnya tuh banyak banget gitu loh. Iya, karena apa? Saat lu bilang lu anak klasik, lu bilang lu anak modern. Bro, ini udah mau keluar anak listrik. Tren komunitas Vespa khususnya, kita bicara Vespa. Sebenarnya secara label sama seperti pertumbuhannya dengan unit Vespa. Maaf nih, ini agak sedikit gue buka nih, ya bro di Vespa ya. Ini ada gap. Oke, selamat malam sahabat event. Ketemu lagi dengan gue di Evit Event Indonesia. Malam ini gue lagi sama sohib gue yang sudah lama nggak ketemu. Inilah Ombeng. Apa kabar Om? Baik, thank you Mas Anto. Iya nih, lagi baru buka puasa bareng, terus gue janjian sama Ombeng masih di Kopi Underground. Nah, menarik karena gue lama banget nungguin bisa ngobrol sama Ombeng. Apa sih yang mau diobrolin terkait dengan event-event yang berhubungan dengan satu brand yaitu Vespa. Nah, anak Vespa ini kan lo tahu kan ramenya kayak apa gitu, dan gue selalu kalau ngobrol Vespa tuh pasti gue ingetnya sama Ombeng nih gitu. Apa sih yang lagi kita dulu pernah kerja bareng Om ya? Nggak kerja bareng. Ya, kerja bersama. Bukan. Apa tuh? Berguru gua sama. Enggak, seriusan. Seriusan bener. Enggak. Seriusan, gua banyak menyerap ilmu khususnya event karena Mas Anto ini udah deh gitu lah. Tapi enggak, pada saat itu Ombeng itu gue tempatkan sebagai konsultan loh. Aduh gila. Iya, karena gue pada saat itu ada tantangan dari klien gue untuk bagaimana mengumpulkan teman-teman Vespa. Apa kesukaan mereka kayak apa karakternya. Itu gue belajar dari Ombeng. Dan kita 2 tahun loh ya? Iya. Iya. Berjaya 2 tahun, habis itu cut off. Ya belahutan lah Mas. Belahutan ya. Iya. Ya kan. Alas. Ya. Setelah hutan udah babat alas gitu, setelah alasnya udah jadi rapi, silahkan monggo dilanjutkan kan. Dilanjutkan gitu, ya kan? Iya. Nggak apa-apa lah, oleh generasi yang berikutnya. Iya kan? Ombeng, sebelum ngobrolin Vespa Ombeng, gue tuh kan kenal sama lo, terus kita langsung berteman, terus langsung bisnis kan, langsung kerjasama event gitu. Kalau bicara tentang Ombeng dan Vespa, apa sih yang membuat Ombeng terus jadi identik dengan Vespa gitu, atau kecintaan lo sama Vespa tuh dimulainya kapan gitu? Oke. Gini, sebenarnya ada perantara. Antara gua kenal Mas Anto tuh ada perantara. Oh iya. Enggak, gua tidak akan melupakan sejarah teman-teman gua. Itu cuman kayak gimana tuh, old friends still old friends gitu. Ya kan? Jadi melalui teman-teman yang menjembatani Mas Anto, akhirnya terciptalah satu kolaborasi yang gue pikir asik gitu loh. Jadi di situ kebetulan gue senang Vespa, Mas Anto juga men-challenge kita di sini anak Vespa gimana biar bisa ini. Gue main Vespa sebenarnya ini satu hal yang gue agak ini ya Mas ya, agak gua istilahnya apa ya, gua nggak mau ngomong gitu loh, karena akan terbentuk senior dan junior. Sebenarnya gua nggak mau gitu. Jadi justru. Tapi tetap lo cerita. Nah, film korek gitu loh. Jadi gua sebenarnya nggak mau ngeliat ke belakang ya gitu, karena kalau ngeliat ke belakang gue jadi kayak rada-rada gimana gitu melihat sekarang perkembangannya gitu ya. Jadi dalam arti gue pikir bro, lu masih jadi cairan, lu udah skuteran men. Gitu. Jadi cairan ya? Masih niat kayak gitu. Jadi nah ini karena perkembangannya tuh seperti itu sekarang ini gitu, dari awal itu. Makanya gue nggak mau sejak kapan gue bilang gue main Vespa. Gitu loh. Biasanya gini, Vespa itu kan biasanya yang gue tahu ya dari teman-teman yang lain itu keturunan. Jadi ayahnya suka, kakeknya turun ke anak, ke ayahnya turun ke anak. Begitu juga yang dengan Ombeng, atau Ombeng eksplorasi sendiri. Gini kalau
Thank you. Gula merah. Secara orang tua justru sebenarnya bokap gua anak motor men gitu. Bukan anak Vespa. Bukan anak Vespa. Oh, okay. Bokap gua dulu suka ikut balapan di Ancol. Oh, gitu. racer. Ya kayak gitulah gitu. Oke. Gitu. Ini nggak pernah gue bilangin. Iya, gitu. ini baru tahu gue. Iya, jadi gua berangkat punya itu. Di channel yang lain udah pernah ceritain itu? Enggak. Gue tahu. Gue bisa membedakan apa? Sorry, gue akan membedakan tiap-tiap channel yang terima kasih banget udah ngajak gue gitu loh. Karena kita harus tetap variatif dalam memberikan informasi, terus full totalitas dalam setiap cerita. Ya kan. Jadi itu gitu. Bokap gue dulu anak motor, gitu. Dia suka ikut balapan di Ancol dulu. Wah, gue juga suka kesana, teman ya udah gitu loh. Mungkin dari situ. Terus kalau gue Vespa, gue ambil sendiri. Oke. Gitu ya. Itu umur berapa? Enggak apa, startnya sih dari gue paham aja ya gitu. Gue paham, gue suka sama Vespa. Habis gitu gue explore sendiri. And sorry to say, gue sempet apa istilahnya belajar sikat di beberapa daerah di Amerika, kira-kira kayak gitu, mengenai detailing. Gue ngambil khusus detailing Vespa. Oke. Gitu loh. Jadi gue bukan dari mesinnya, bukan. Oke. Gue ngambil dari detailingnya, Mas. Gue belajar dari detailingnya. Gitu. Dari tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. 80-an sedikit karena 80-an gue udah di sini. Kayak gitu. Makanya gue belajar detailing, perubahan tiap bisa. Emang di luar itu lebih lengkap, lebih. Kita nggak bisa gue nggak mau membandingkan hal itu karena itu akan kembali lagi ke kita manusia. Gitu loh. Dalam segala keterbatasan pun kalau kita kreatif, pasti kita akan terus belajar gitu loh. Dan akan ketemu. Gitu. Banyak kok itu ya. Nah gitu. Jadi ya kebetulan pas di sana ya mereka kuat di apa? Mereka kuat di literatur. Di buku-bukunya, di koleksi-koleksi bukunya. Berarti barang apapun ada penjelasan, ada sejarahnya. Iya. Jadi perubahan baut ini menjadi perubahan baut ini tahun berapa, kenapa kayak gitu loh. Jadi itu sampai baut ya. Ya kan gue bicara, kan gue detailing mas, gitu loh. Gue detailing, jadinya ya gue harus kayak gitu. Dalam satu baut ada berapa ring tebal, ada berapa ring kecil sebelum dia mencapai bodi si Vespa. Gitu loh. Jadi kayak gitu kira-kira. Terus kenian itu adanya di sebelah mana aja, kayak gitu aja. Itu menarik. Itu asli menarik untuk gua ya. Gua nggak tahu untuk teman-teman, semoga itu juga menarik. Harusnya sih menginspirasi dari cerita awalnya aja. Gua udah wow, ini gua gali lagi deh. Terus enggak, karena gua berpikir ya, kita main Vespa, maaf ya, jangan kalau lu masih bicara cuman unit, kayaknya lu belajar Vespa itu berwarna deh, gitu loh. Vespa tuh banyak banget hal-hal menarik di dalamnya tuh banyak banget gitu loh. Ya lifestyle, ya history, ya perkembangannya, ya perkembangan teknologinya gitu loh. Tokoh-tokohnya kebanyakan, sorry to say ya, tokoh-tokohnya kebanyakan justru mereka terekspos hanya karena Vespa. Jadi gitu Vespa jadi yang membawa mereka. Jadi jadi kendaraan sebagai kendaraan. Nah dia juga sebagai untuk branding gitu. Nah itu dia gitu. Kadang-kadang orang, weh, Ombeng anak Vespa, enggak. Lu terkenal di Vespa, enggak men. Yang terkenal tuh Vespanya. Benar. Sorry, bukan manusianya. Gitu loh. Manusia akan mati. Vespa jalan terus gitu. Berkembang terus. Jadi jangan gue juga pesan ke teman-teman, nggak usah terlalu apalah gitu. Karena yang bikin lu enjoy aja. Yang bikin lu terkenal tuh Vespa loh, bukan elunya, bukan gitu. Istilahnya lu cuman pengantarnya doang, kayak gitu. Kecuali lu belajar, memang belajar mendalami atau apa, atau orang yang berbisnis di dalam situ, gitu loh. Beda lagi nih, ya kan, orang yang berbisnis di dalam situ, nah itu gitu loh. Berarti Vespa juga bisa disebut sebagai brand kalau kita engage dengan merek tersebut.
itu memungkinkan kita untuk dikenal, terus jadi banyak temennya. Betul. Bisa di situ ya? Betul Mas, betul banget gitu. Jadi gua justru memposisikan gua nggak ada apa-apanya sama Vespa gitu loh. Iya. Bukannya terus gua karena Vespa karena enggak kayak gitu. Dari awal gua dulu enggak kayak gitu. Gua pengen belajar Vespa. Bukan gua mau mengambil keuntungan dari gua belajar Vespa. Bukan sebaliknya. Gitu loh. Gitu. Nah, terus tadi dari tahun 80 akhirnya balik ke Indonesia. Apa namanya? 90-an. Tahun 90-an baru di Indonesia. Terus di sini akhirnya sudah pakai Vespa pada saat itu. Gua pakai Vespa udah sih. Langsung banyak apa? Enggak. Kirain koleksi gitu loh. Enggak. Jadi tetap semua tuh harus dari yang kecil gitu loh. Semua dari yang kecil, dari seri yang maaf ya, low end. Gitu, dari yang entry level. Untuk lu bisa tahu di mana nilai sebuah barang ini gitu loh. Mungkin secara finansial gue bisa sih langsung beli yang high end gitu ya. Tapi untuk dari sisi edukasi, dari sisi pengetahuan, dari sisi ilmu, lu nggak berkembang kan? Gitu. Terus terang, Vespa gue Vespa Super pertama. Tapi dari situ gue komplek dari apa yang gue tahu. Oh ini. Gue tulis untuk tidak ya kira-kira karena gue juga suka nulis Mas. Gitu loh. Ya, jadi gue tulis untuk ciri-cirinya kayak apa, ininya kayak apa, gue tulis biar nggak hilang aja untuk gue gitu loh. Itu officially dipublish sih tulisan-tulisan Ombeng itu atau hanya untuk punya pribadi aja? Gue dulu pernah nerbitin sebuah sebelum rame digital kayak gini ya, gue sempet menerbitkan majalah Vespa dalam bentuk digital, e-magazine, gitu, Vespa Gap namanya. Dan itu udah sampai 13 episode, 13 edisi. 13 edisi. Gitu, 13 edisi bahkan sempat cetak berarti ya? E-magazine. E-magazine. Jadi digital. E-book. Jadi lu bisa lihatnya pakai itu sekarang kalau dibuka masih ada ya? Gua kayaknya account-nya udah gua tidurin dulu. Tapi gua masih punya semua data-datanya dari awal, dari episode dari edisi 1 sampai edisi 13. Di situ sebenarnya kalau lu pada bisa dapat itu sebenarnya Bible-nya bahasa Indonesia. Kenapa gue bikin kayak gitu? Karena tahun 90-an itu jarang sekali literatur Vespa berbahasa Indonesia, Mas. Gitu. Satu ya itu. Kedua, gue mau memberikan satu bentuk lain daripada informasi yang lu nggak perlu bayar, men. Lu download aja gratis. Gitu loh. Bagus kan kalau sekarang masih ada dong berarti itu. Ya sekarang boomingnya sekarang hal-hal kayak gitu ya. Gue udah melakukan itu di tahun 90-an jelang 2000. Jadi harus di remake, harus di relaunch. Gua ya itu ya gimana nanti waktu berjalan aja ya gitu. Yang pasti apa yang gue tulis sekarang, yang gue tulis saat itu ya berlaku sekarang. Karena memang sengaja gue tulis hal-hal yang emang menjadi, misalkan Vespa Kongo, apa itu Vespa Kongo? Itu yang nulis Vespa Kongo di Indonesia pertama itu gua. Sejarah Vespa Kongo di Indonesia itu gua. Paling banyak artikel yang di copy paste di tipe itu aja itu Vespa Kongo itu gua yang nulis. Gitu loh. Tapi ya udah, zaman sekarang kan copy paste segala macam hore orang-orangnya kayak gitu, ya udahlah. Kita gua berpikir kreatif lagi bagaimana melindungi hak atas intelektual ini tanpa harus gua menuntut. Gitu. Jadi ini hal-hal ini yang selalu membuat kita kreatif, Mas. Gitu loh. Kayak Mas Anto bikin itu kan pasti lu punya kiat-kiat bagaimana ini melindungi ini dari kayak gitu. Dan kita kan nggak bisa mendaftarin ini ke Kemenhukam untuk dijadiin itu gitu. Sometimes gini, kalau bicara kreatif, kan orang bilang kreatif yang tidak di-manage itu bukan sebuah industri. Kreatif yang di-manage baru kita masuk ke dalam industri. Nah, kadang-kadang industri itu membosankan untuk orang kreatif. Kenapa? Karena harus diulang-ulang.
gitu ya. Sementara orang lu kreatif, dengerin nih, ini suhunya nih. Gue banyak belajar dari dia terus terang. Orang kreatif itu kan nggak bisa ditahan ya. Gila, orang gila gitu. Crazy Betul. thinking gitu. Overthinking juga. Betul, Mas. Makanya setiap gue dulu bikin event terakhir di 2019 bikin event. Pikiran gue setelah itu apa sih? What next? Ya. Gitu. Ya. Gue bikin apa lagi ya? Ya. Gue udah bikin ini, gue udah bikin gue sama Ina udah bikin konfigurasi tulisan Vespa di Indonesia. Gue sama Ina gue udah bikin Vespa segede gaban itu yang itu gitu. Nah kita, gue pernah ada loh di event-eventnya Om Beng. Waktu gue masih main Vespa. Om Beng, terus begitu lo akhirnya di Indonesia lagi, lo punya Vespa gitu ya. Bagaimana lo kenal dengan teman-teman Vespa? Atau pada saat itu komunitas Vespa sudah banyak atau belum? Komunitas Vespa dari dulu udah ada. Udah banyak. Apa yang dilakukan saat ini itu udah dilakukan sama generasi-generasi sebelumnya, Mas. Oke. Gitu loh. Udah dilakukan. Jadi Vespa udah lama ya? Udah lama. Vespa, ya? Udah lama. Bahkan ya itu dari tahun 50-an. Loyalis itu udah lama ya, Pak. Udah ada. Okay. Bahkan dari tahun 50-an itu udah ada. Okay. Bahkan touring pun di tahun 52 itu udah ada. Okay. Dari Surabaya ke Bandung itu ada. Okay. Gue punya penang-penangnya itu semua gitu loh. Oke. Ini karena gue juga selain ngumpulin unit, gue juga ngumpulin perintilannya, turunannya dia gitu loh. Okay. Ini untuk gue catat ya, egoisnya sih untuk gue sendiri gitu loh. Egoisnya gitu. Tapi kalau akan gua kasih apa tapi bener loh yang Om Beng bilang, kalau kita lagi nulis, kalau kita orang kreatif nulis gitu, sometimes ada tulisan yang tadinya diniatkan ini untuk dipublish, untuk dibaca orang gitu ya. Begitu udah banyak, sayang ya, kadang-kadang gua keep juga gitu karena buat bahan gitu ya, buat bekal kita gitu. Karena juga terus terang aja, lu sebel nggak sih copy paste kalau lu kreatif original? Ya Toto orang yang udah punya yang udah punya follower ribuan, puluhan ribu, MM-an segala macam, KK-an segala macam, main caplok aja yang like banyak sih gitu. Langsung hore. Ya kan? Gitu. Gak tahu sumbernya dari mana. Berarti ada dong kemungkinan Om Beng mengeluarkan lagi karya-karya itu dan tulisan apapun itu untuk dijadikan ya harus bener, copyrightnya bener, semuanya bener. Ya itu, nggak gini, bener atau nggak bener kalau kita kan jadi bicara hukum, Mas. Iya kan, copyright itu, gue kan menghindari itu, karena jalurnya terlalu panjang lah. Gue anak komunitas nggak, gitu loh. Semua. Tapi kalau kalau buku ditulis berdasarkan experience, itu kan hukum menyatakan kalau experience kita nggak benar, ya kita bisa dibantah oleh buku lain. Betul. Iya kan, kita nggak bisa bantah kalau kita bikin buku ya kita bedah buku. Betul. kita ngobrol sama orang. Begitu ada orang yang nggak setuju ya lo bikin aja buku. Betul. That's why gua juga mengoleksi buku-buku Vespa. Gua mengoleksi literatur Vespa untuk membanding, untuk kita belajar di sini bahwa apa yang gua tulis, apa yang gua omongin itu nggak ada datanya, bro. Ayo kita adu deh datanya mana itu mana gitu loh. Jadi kita membawa sebuah kesenangan ini menjadi ke zona yang lebih intelektual lah gitu. Jadi jangan cuma asal copy paste, mentang-mentang follower lu banyak terus itu enggak gitu loh. Ya kan? Toh juga orang jual hamburger banyak, bro. Tapi kan ada yang harganya cuma 10.000, ada yang sampai 10 juta. Yang otentik. Kan kayak gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Jadi. Terus komunitas akhirnya Om Beng juga gimana? Bergabung dengan komunitas atau ngebentuk komunitas ini? Komunitas adalah salah satu ruang belajar gua. Oke. Terus terang. Itu keren tuh. Terus terang, gua harus gua jujur gitu. Komunitas tuh ruang belajar gua. Semua ruang belajar gua gitu loh. Di komunitas kita bisa tahu bagaimana karakter seseorang atas Vespa ya. Gitu. Bagaimana hukum itu di mana-mana sih. Hukum belajar dari komunitas itu gua termasuk yang melakukan itu. Eksplorasi di dalam komunitas gitu. Banyak gua masuk ke komunitas-komunitas ya kayak gini ya. Nah, tapi secara individu kita kan butuh satu, ya itu lagi dengan background kreativitas kita kan butuh perkembangan. Men, kanvas gua kurang besar nih, men. Sarananya kurang nih. Iya kan, bukannya gua nggak suka sama klub ya. Bukannya gua nggak suka sama klub. Kanvas gua kurang besar.
cat gue cuma sedikit. Nah gue mau warnanya nih lebih itu lagi. Maaf ya, gue harus ke kanvas yang lebih besar. Mana-mana lah. Iya gitu loh. Gue harus mewarnai yang lain juga. Gitu loh. Karena secara Vespa ya lo harus berdiri di Vespa, men. Kalau menurut gue gitu loh. Dengan demikian, insya Allah semua bisa nerima kita ya, semua kalangan gitu. Even lo anak klub kek, gitu, komunitas kek, itu cuma individual, ya ayo kita tidak ada batas untuk diskusi kayak gini mas, kayak gitu mas. Nah terus perkembangan Vespa kan dinamis banget ya. Jadi gue sempet beli Vespa waktu itu karena gue sempat punya motor besar dan jatuh. Gue jatuh, jadi belakang sini gue nih yang kena. Terus akhirnya gue memutuskan untuk beli motor apa ya, gitu ya, yang bisa dipakai sehari-hari. Gitu. Akhirnya gue beli Vespa tanpa gue tahu sejarah. Gue cuma tahu lucu nih motor, cuma itu aja. Dan yang warna yang gue pilih adalah putih. Begitu gue main Vespa ternyata, komunitas gila banyak banget. Dan gue terkagum-kagum, terus terang terkagum-kagum persaudaraannya, brotherhoodnya gila gitu. Dan gue nemuin di eventnya Om Beng, gue nemuin orang sampai 4.000 pakai Vespa semua gitu. Kaget banget gue, ternyata saudara gue banyak gitu kan, kayak gitu ya. Gimana mas dengan kok jadi mas ya bahwa Om Beng melihat bahwa akhirnya Vespa memunculkan yang modern Vespa? Gini, kita juga sebagai anak Vespa ya, harus terbuka juga dengan perkembangan teknologi. Sebagai komunitas kita juga harus juga bisa menerima informasi perkembangan teknologi daripada barang yang kita cintai. Gitu loh. Lo hardcore di klasik, gitu ya kan? Gue juga hardcore di klasik original. Tapi secara Vespa itu ilmu, akhirnya muncul yang modern. Informasi yang modern. Ini ilmu baru nih mas. Kita harus menghargai. Iya, gitu loh. Gue juga tetap ngelihat perkembangan perubahan stripping, perubahan warna, perubahan ini gitu loh. Perubahan seri di Vespa yang diproduksi oleh Piaggio Indonesia. Nah, kayak gitu loh. Jadi ini sesuatu yang menarik gitu loh. Enggak terus gue anak klasik gini-gini. Nggak usah lah gitu loh. Kalau lo anak Vespa ya. Tapi di Vespa emang ada itu drama-drama gitu. Gua anak modern, gua anak Vespa klasik, enggak kan? Salam tetot kan semua. Ya itu tinggal kita lihat seberapa dalam lamanya mereka bermain ya. Gitu loh. Ya kan? Itu menentukan seberapa lamanya kawan-kawan ini bervespa. Itu aja sih gitu loh. Silahkan deh lu mau bilang lu anak klasik ya, lu anak Matic ya. Kalau gua anak Vespa. Gitu loh. Jadi gua karena apa? Saat lu bilang lu anak klasik, lu bilang lu anak modern. Bro, ini udah mau keluar anak listrik. Ntar gua bilang gua anak listrik bro. Kan gitu. Anak elektrik. Iya kan? The silent man. Nah, iya kan? Ada suaranya. Nah, ini kan perkembangan. Apakah ntar terus anak modern Vespa dengan anak listrik terus jadi ada gap juga, kan nggak lucu gitu loh. Tapi different kind sih, different animal kayaknya. Kalau mesin ke listrik itu different animal banget gitu. Lu bilang sekarang kayak gitu mas, gitu ya. Gitu loh. Sekarang ini karena ini transisi, gitu loh. Tapi kalau lu nanti bicara 10-15 tahun ke depan, maaf, Matic ini udah nggak ada men. Ini akan kelengkap dengan listrik. Yang klasik tetap ada. Gitu loh. Bener juga. Di semua brand. Di semua brand. This is the future. Iya, gitu loh. Klasik, Pak. Iya, gitu. Jadi di tengah tuh perantara doang yang modern. Nah, itu pengantar. Nah, ini kalau lu mau bicara ke depan mengenai ya lu klaim sebagai anak ini, anak itu, gitu. Kalau lu nggak, gue pikir ya dinamis lah ya. Kalau lu emang suka Vespa, ya gue juga nggak nyaranin lu terus juga suka Matic, lu harus beli Vespa Matic gitu. Gue juga nggak nyaranin kayak gitu ya. Terserah lu gitu. Cuman bahwa sebagai sebuah ilmu, apapun itu berkembang, gitu loh. Apapun itu berkembang. Karena kalau tidak berkembang, ya lu bukan ilmu itu, gitu loh.
Yes. Udah lu nggak ilmu. Iya, iya. Bukan ilmu kalau karena knowledge itu harus diisi gelas kosong terus. Betul, Mas. Gitu. Karena kan ada tesa. Ini jadi gitu lah. Nah, kayak gitu lah. Itu jadi kita berpikir terus gitu. Ini apa lagi ya kayak lu aja sekarang, Mas. Lu pasti lagi mikir nih event apa lagi yang kayak gua bikin ya, sementara ini dunianya kayak begini nih. Ini dia, di masa Covid ini kita kembali lagi berpikir kita mau ngapain. Selalu yang dipikirkan di kepala kita semua teman-teman event, sahabat event, pasti kita mau ngapain, apa yang harus gue buat, apa yang gue lakukan. Banyak teman-teman event yang udah jadi, yang mungkin buka restoran, buka catering dan sebagainya. Khusus di dunia Vespa, kan ada dinamika tuh sebelum Covid ya, sebelum Covid. Santer banget nih beritanya, ada sebuah event Vespa yang gede banget di Indonesia, yang bisa menyerap mungkin puluhan ribu motor Vespa ke satu tempat. Dan itu eventnya event dunia. Nah, gue pengen tanya sama Om Beng, sejarahnya gimana sih tuh event itu tuh? Sehingga segitu hebohnya gitu. Gini ya, gue tidak akan menjawab itu. Oke. To be honest ya. Karena ada yang lebih berhak. Kompeten. Oke. Yang mempunyai kapabilitas yang berhak untuk membicarakan itu. Itu event hanya bagian dari beberapa hal dalam dunia Vespa. Gitu loh, ya kan? Ya kan selain event kan juga ada unit. Berarti itu bagian dari sarana juga. Yes. Sarana berkumpul. Iya. Nah, di situ gua nggak mau. Gua bukan kapasitas gua untuk jawab itu, Mas. Terus terang gua juga sempat ada di dalam situ juga. Gitu. Tapi ya udah kita. Tapi event itu jadi atau tidak jadi atau ditunda aja tahu nggak sih, Om Beng? Apakah nanti jadi? Nggak ada jawaban? Enggak, gue sebagai anak Vespa, gue berharap itu jadi. Gue sangat berharap itu jadi. Gitu loh. Karena itu gila banget gitu. Gue berharap itu jadi. Gue berdoa terus itu jadi. Gitu. Karena menyikapi keputusan pemerintah lewat Kemenpar yang belum lama ini menyampaikan bahwa ayo dong teman-teman komunitas motor mulai mengaktifasi diri dengan hal-hal touring lah dan sebagainya gitu. Nah, khusus dari Vespa, kalau event yang gede itu belum gitu ya, apa sih kira-kira yang bisa dibuat nih sama teman-teman Vespa gitu? Apa yang ada di pikirannya Om Beng? Ngapain ya anak Vespa gitu? Karena itu menggiatkan pariwisata. Itu pesannya sih sebenarnya. Ini kita jadi bicara skala, Mas ya. Gitu loh. Jadi kita bicara skala nih. Kalau untuk skala yang Mas Anto lebih paham, skala event itu dari kecil, sedang, besar itu dari 1 sampai 100 orang itu skalanya kecil. 500 sampai 1000 itu menengah, 1000 ke atas itu besar. Nah, kita bicara skala, ya kalau skala kecil ini sih nggak mati event ini. Skala kecil ya. Kegiatan anak Vespa. Kegiatan anak Vespa nggak mati karena banyak dilakukan oleh komunitas-komunitas, oleh klub, acara-acara ada banyak. Aku melihat banyak di sosial media, banyak di lapangan teman-teman tetap bikin gitu ya. Terus yang menjadi masalah kan dari skalanya ini kita naikin ini yang agak susah. Sementara event yang kami galang itu yang skalanya di atas gitu loh. Nah, disinilah butuh satu kreativitas lagi, mikir apa ya untuk mengatasi kayak gini kayak gitu loh. Nah, disitulah fungsinya literatur, buku-buku yang kita punya gitu loh. Terus perbandingan, terus diskusi dengan Mas Anto sebagai yang expert di event. Terus kita lihat event-event luar negeri, kita lihat kemungkinan gitu loh. Gitu. Ini dari sini kita belajar semua gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau cuma klub di bawah kelas 100 orang itu gue rasa sampai sekarang apalagi sekarang ya masih jalan. Apalagi sekarang bulan puasa ya, gue lihat juga tuh banyak bukber, itu kan event gitu loh Mas. Ya cuma kan? bedanya yang gue lihat ya trennya sekarang teman-teman motor banyak kegiatan Sunmori juga masih banyak, mobil, Vespa semua gitu. Tapi memang exposure-nya yang kayaknya mereka nggak mau expose gitu, takut ntar ada yang lihat wah kumpul-kumpul dan seterusnya gitu. Ya itu gimana sih itunya aja sih ya. Gimana sih pihak penyelenggara maupun pesertanya ya. Gitu lah. Aku pikir sih. Tapi optimis nggak sih Om Beng? Optimis bahwa dunia Vespa khususnya bisa muncul lagi heboh lagi seperti tahun-tahun kemarin.
Gua harus optimis. Gua harus optimis. Tinggal waktunya kapan aja. Gitu. Kita harus optimis gitu. Gua pikir kita harus selalu punya harapan. Kita harus selalu optimis dalam segala situasi. Tinggal waktunya kapan. Kalau dari prediksi gue sih ya mungkin 2-3 tahun lagi baru normal lah ya Mas Anto ya. Gue juga perlu tahu juga dari lu nih dari sisi event yang apa tiap hari lu dari bangun sampai tidur lagi cuma mikirin event gitu loh. Lu pasti kembali ke gue ketemu dengan beberapa di industri ini, gue ketemu dengan beberapa yang gue sebut sebagai pernah menjadi klien gue ya. Mereka kan orang-orang yang juga punya analisa gitu. Banyak yang menyebut bahwa 2021 ini belum layak gitu. Mereka bahkan ada yang baru mulai untuk meeting ngebahas itu pertengahan tahun akan ngapain gitu. Jadi benar-benar gue ngerasa bahwa event yang non motorcycle, karena motorcycle kayaknya ada kekhususan, yang kumpul biasa itu ya kayaknya enggak. Tapi kalau naik motor ini atau naik Vespa khususnya, kayaknya bisa mulai digalakan, jalan kemana gitu. Exposure-nya udah mulai berani nih harusnya, udah bentuknya udah event, udah ada visualnya gitu. Ya itu tadi Mas, exposure gue pikir juga sangat berkaitan dengan kuantitas ya. Gitu loh. Lu nggak mungkin akan 20-30 orang berapa lama sih lu bisa exposure di sosial media untuk acara yang cuma 20 gitu loh. Kan beda kalau exposure-nya kalau kita bikin acara yang datang ribuan. Nggak usah disuruh itu orang juga udah menjadi bagian daripada acara itu, dia akan posting sendiri. Iya kan? Tapi kalau 10-20 orang exposure-nya paling sebanyak itu gitu lah. Kecuali 10 aktif semua. Nah itu dia gitu loh. Ada juga yang ya macam-macam lah gitu loh. Nah masalah ya itu tadi kuantitasnya akhirnya kan. Yang bikin kuantitas yang kayak. Nah Om Beng kalau melihat dari sisi Om Beng sudah mempelajari Vespa bertahun-tahun, sudah ada di silakan. Sudah ada di komunitas mana aja lah gitu ya. Artinya cukup dikenal gitu ya. Gue sebut sebagai pemerhati Vespa. Om Beng sebagai seorang expert pemerhati Vespa. Sebagai orang yang mempelajari Vespa bertahun-tahun dan bergaul dengan banyak orang, tentunya Om Beng kan juga memiliki nilai strategis sebagai orang yang bisa, ya kayak gue waktu itu kan memanfaatkan Om Beng untuk kita bekerja sama dan gue belajar. Gitu ya. Secara profesional, Om Beng ada nggak sih kerjasama dengan brand untuk lo sebagai pemerhati Vespa ini menjadi konsultannya dan sebagainya gitu? Ya katakanlah brand Vespa. Gini, base gua adalah komunitas Mas. Gitu, jadi base gua bukan bisnis dalam Vespa ini, bukan. Kalau kami komunitas, menurut gue ya kita jalan seperti mengalir biasa aja gitu loh, ya kan? Semua orang akan tahu, gitu loh. Terus berteman dengan siapa aja seperti Mas Anto bilang. Saya juga aku juga berteman dengan Piaggio Indonesia. Itu nggak engagement khusus nggak ya? Dengan Piaggio Indonesia? Enggak, gua terus terang, gua pikir mereka juga cukup profesional ya. Dan sekarang kalau perkembangannya sekarang, ini informasi dari gua nih men. Piaggio Indonesia cukup jeli melihat perkembangan ini secara perusahaan. Mungkin waktu dulu pertama dia harus belajar. Dan apa yang dia belajar adalah dari kita ini komunitas. Gitu. Sekarang ini nggak ada salahnya. Kita juga belajar dari mereka. Gitu loh. Belajar apa? Apa sih yang akan dikeluarkan lagi? Kenapa ini nggak dikeluarkan lagi? Nah itu belajar itu gitu. Kita belajar bagaimana Piaggio Indonesia bisa menjual Vespa dalam kondisi kayak gini terus meningkat. Gitu loh. Nah itu kan gitu loh. Jadi dia juga teman gue gitu loh. Istilahnya ya semua teman gitu loh. Sehat terus ya Om Robi. Gitu. Gitu. Jadinya ya itu akan menjadi sebuah ekosistem Vespa. Si Piaggio itu dengan kamu di komunitas, dengan terus penggemar. Ini di masa Covid ya. Komunitas kan waktu sebelum Covid gue tahu banyak banget nih.
komunitas, mulai dari Move Ina, terus ada Scooter Fix, banyak lah yang gue tahu gitu ya, ada Vespa Cowboy segala macam. Di masa Covid ini Om Beng mengetahui nggak sih ada komunitas baru misalnya muncul? Terus grafiknya naik nggak sih? Gini, sebenarnya ya, tren komunitas Vespa khususnya, kita bicara Vespa, sebenarnya secara label sama seperti pertumbuhannya dengan unit Vespa. Jadi ada terus gitu. Iya. Ya kan? Jadi ada brand baru, ada komunitas baru, brand tapi baru, manusianya ya itu aja. Oke. Gitu. Ya paling nambah cuman berapa orang gitu, nambah berapa orang gitu. Kayak mungkin lo punya 2-3 komunitas Mas Anto di Vespa. Gitu loh. Gitu. Makanya aku perhatiin tiap acara ini logo-logo banyak, komunitas beda lagi gitu loh. Tapi manusianya gila kita tanya dia lagi juga. Gitu loh. Nah, tapi ini nggak apa-apa gitu loh. Ini dinamikanya gitu loh. Karena mungkin pada saat itu dia ada yang secara itu kurang nggak satu visi, nggak chemistry, macam-macam lah. Itu dinamikanya. Tapi dengan tumbuhnya komunitas kan, kalau gue bikin event selalu bisa dibilang berbasis komunitas. Jadi gue dikenal oleh beberapa brand sebagai orang yang bisa memplanning sebuah event berbasis komunitas. Karena gue senang belajar kepada komunitas gitu. Nah, bagaimana Om Beng melihat bahwa komunitas itu dimanfaatkan oleh event sebenarnya? Ngerti nggak? Sebuah brand ingin sukses, mengumpulkan banyak komunitas karena sekali gebuk, presidennya doang, semuanya kena, istilahnya gitu. Pemanfaatan gitu, susah aja atau komunitas nggak ada gitu? Gini ya, gua pikir itu udah jadi simbiosis, bagian daripada kehidupan sebuah komunitas ya. Ya. Saling memanfaatkan. Jadi itu mengaktifasi komunitas ya, event itu ya? Iya, menambah. Menambah acara-acara gitu loh. Iya. Ya, jadi itu juga gue pikir sah-sah aja, sepanjang dilakukan secara fair ya. Gitu loh. Nah, tapi dari sini terus yang gue perhatikan, ini perkembangan barunya dari situasi yang Mas Anto katakan tadi, muncul satu binaan komunitas yang memang berlabel daripada si brand. Black community. Gua nggak mau nyebut itu ya gitu loh. Tapi harus kita sadari itu ada. Gitu loh. Di Vespa pun juga banyak. Gitu loh. Ini binaan. Ya, intinya gini lah, kalau event yang terbesar dananya event yang dananya besar-besar itu biasanya event rokok kan. Betul. Begitu gua dapat engage dengan satu komunitas, anggotanya 100, gua kasih dia eksklusivitas masuk ke dalam sebuah event dengan berbagai fasilitas. Tapi di pintu masuk semua rokoknya diganti pakai merek itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih kalau menurut gue sih. Gitu loh. Itu kan bagian daripada gue bikin pesta. Ini pesta gue, ini aturan pesta gue. Kalau lu mau ikut pesta gue, silakan. Rules of the game-nya. Iya kan? Ini pesta kita nih, gitu loh kan. Di pesta kita nggak perlu pakai jas tuh, men. Lu harus pakai leather jacket gitu kan. Nah, ya pakailah itu. Lo harus ngerokoknya ini, isep lah itu gitu loh. Atau gimana kayak caranya gitu kan. Gue juga nggak ngerokok, gue juga dikasih. Jadi suksesnya sebuah event juga harus diikuti oleh majunya sebuah komunitas. Gue setuju sih Mas dengan hipotesa itu ya. Itu tadi bahkan sekarang kondisi itu memunculkan binaan-binaan komunitas, binaan daripada brand yang gue pikir agak sedikit di satu sisi agak sedikit merugikan ya. Gitu loh. Binaan agency. Jadi gua anggap itu sebagai corporate community. Gitu loh, karena lu udah di manage sedemikian rupa sebagai mesin daripada sebuah kepentingan yang jalannya nggak sama dengan napasnya komunitas pure. Ya gitu loh. Karena ada deadline, ada KPI. Yes. Gitu lah. Dimana ujung-ujungnya ada cuan. Iya. Jujur. Yes. Gitu loh. Ya kan? Nah, ini di sisi ini
harusnya itu dibagi ke komunitas. Apa yang kita dapat, orang event bikin sebuah event itu sukses dan mendapatkan income, itu sudah selayaknya dibagi dengan komunitas untuk apa? Pembinaan, perkembangan, pembinaan dan sebagainya. Oke, itu terbentuk nggak dari lo yang bikin event? Ada nggak gitu? Ada, kalau dari gua ada. Ya, oke. Kalau dari gua ada. Gua nggak tahu yang lain ya. Nah, kan? Tapi kalau dari gua selalu mensyaratkan kalau sebuah brand ingin kerjasama dengan gue dengan menggalang komunitas, gue selalu minta yang namanya biaya pembinaan. Selalu ada. Dan di dalam komunitas, apabila gue menugaskan komunitas untuk membuat petugas, mengadakan petugas 10 orang lah katakan gitu, untuk mengatur komunitas, ini semua ada honor as a personal, as a profesional. Di luar itu ada lagi yang namanya biaya pembinaan. Nah itu bentuknya, ya pembinaan itu butuhnya berapa gitu kan. Nanti ya itu tetap ya secara bisnis pasti ada negosiasi. Nah, kayak itu kan kalau kayak gitu, itu kan jatuhnya ke satu komunitas, Mas. Iya. Nah inilah yang sebenarnya ada benih-benih yang kayaknya kurang pas deh. Bisa jadi drama. Gitu lah, iya kan? Iya. Kayaknya kurang pas deh. Okay. Akhirnya, maaf, mereka hanya mengembangkan di lingkungannya aja. Oke. Gitu Jadi lah. nggak meluas. Untuk Ya lu dapat orangnya itu doang, men. Iya. Gitu lah. Iya. Harusnya lebih luas, lebih Variatif lagi. Iya kan? Lu lihat yang datang, paling dia doang. Iya. Maaf nih, gitu loh. Ya kan? Karena tercipta juga nih, mohon maaf, tercipta juga komunitas pengikut brand. Brand itu bikin acara di mana, komunitas itu lagi yang nongol. Nah, karena apa? Itu tadi community corporate gitu ya kan? Gitu loh. Itu sah-sah aja sebenarnya. Gue juga bukannya terus ngirim, bukannya apa gitu. Tapi semoga agensi brand juga turut memikirkan dampak yang kayak gininya nih. Oke. Gitu loh, ya kan? Sehingga harus lebih egaliter, lebih menyeluruh. Itu dia, gitu. Oke, kalau perlu. That's why waktu Sudah Nation yang gue ajak Om Deng. Ujungnya itu. Ya karena gue berdiri di Vespa. Iya betul, karena gue gini, pemilihan orang untuk istilahnya gue sebutnya memanage sebuah community itu adalah orang yang harus diterima banyak orang di komunitas tersebut. Itu udah hukum dasarnya kalau gue. Jadi gue nggak bisa menaruh seorang tokoh katakan gitu ya, yang mungkin penerimaannya terbatas gitu. Jadi itu akan menyulitkan gue di dalam event gue. Gitu. Jadi kita harus ada simbiosis mutualismenya gitu. Karena di dalam dinamika komunitas itu sendiri kan ada lagi nih. Maaf nih, ini agak sedikit gue buka nih. Ya bro di Vespa ya. Ini ada gap. Oke. Gitu loh. Ya agak sedikit gue buka nih. Jadi kalau ini yang diajak udah kita nggak usah. Iya. Ini kan nggak baik. Dia yang dapat order udah nggak usah gitu. Atau kan di ordernya cuma 20 orang, ya udah temen gue aja gitu. Nah ini nggak, lu ya gue pikir lu itu yang harus cair ya? Mesti memurnikan definisi komunitas lu lah. Oke, semua everybody needs someone. Ini gue belajar lagi nih, dan ini harus kita belajar ini. Jadi komunitas itu nggak segampang kontak, datang sekian orang, milih dan sebagainya gitu. Kita harus masuk ke dalam, benar-benar mencerna bagaimana komunitas itu tumbuh, apa yang betul-betul menjadi kebutuhan, misal itu yang harus dieksplor ya. Iya, jadi nggak segampang, jadi komunitas tuh nggak segampang kayak ngorder barang gitu. Nah, akhirnya kayak gitu. Yang terjadi tuh seperti itu gitu loh. Ya kan, yang terjadi terlalu banyak bergen, terlalu banyak apalah gitu loh. Gitu ini kayaknya nggak gitu deh dulu gue gitu loh. Gue sama lu juga nggak kayak gitu. Iya benar. Lu lihat siapa yang datang, gue juga nggak tahu itu siapa. Tapi gue ya semoga dengan gue ada di Vespa, gue saat mereka kontak ini iya bang, oke, benar. Gue ngeliat waktu kita kerja sama waktu itu, gue ngeliat Om Beng memanage itu memang komunitas yang bukan istilahnya katakanlah dia bukan orang yang sudah main sama Om Beng lama gitu, tapi dari tokoh dan pembawaan dan terbiasanya Om Beng itu gue ngelihat bahwa komunitas itu bisa diatur, bisa terarah, bisa banget gitu. Bisa banget. Itu yang menyenangkan orang event sebenarnya, karena wah gue bekerja sama dengan orang yang tepat gitu loh. Iya, terima kasih Mas gitu loh. Ya bisa banget gitu loh. Terus juga
Vespa. Harus diingat juga kalian ya. Itu it's on your blood sih sebenarnya menurut gue ya. Enggak, sebenarnya ini juga bisa dipelajari kan Mas. Iya. Betul ya kan. Bagaimana pola komunikasi lo, ya kan? Bagaimana pola itu lo gitu, memposisikan diri. Jangan lo memposisikan diri sok-sokan seakan-akan lo lebih tinggi daripada PNJ Indonesia gitu kan? Enggak lah, men, gitu. Dia yang punya merek, men, udah itu aja gitu. Kita semua sesama penggemar, udah nggak ada yang tinggi, yang rendah, ada lagi udah. Gitu loh, secara Vespa, gitu loh. Jangan lo memposisikan lo lebih tinggi daripada dia. Ya, lo nggak benar. Lo nggak paham bagaimana bersosialisasi, ya kan, gitu loh. Mungkin secara usia Mas Anto lebih muda daripada gua, tapi secara profesional gua harus turutin kasarnya perintahnya Mas Anto pada saat itu dalam struktur kayak gitu loh. Jadi ya tahu diri lah gitu loh. Om Beng, terakhir nih, ini agak personal nih. Kenapa gondrong sekarang? Pandemic effect. Oh, pandemic effect? Yes. Kenapa lo takut ke ini, ke barbershop? Enggak sih, gue juga apalagi sekarang udah pada buka ya. Iya. Gue enggak. Tapi sih, it looks good gitu loh. Enggak, bener, asik aja gitu, gue ngeliatnya asik gitu. Gue aja terobsesi pengen gondrong, udah gak bisa. Gue kuliah gondrong, men. Oh, gitu loh. Jadi emang dulunya gondrong? Gue emang dulunya gondrong. Anak-anak gue gondrong semua. Anak gue lebih gondrong daripada gue. Waktu gue ketemu Cepak itu lagi rapi lah ya. Karena gue harus bawa brandnya Mas Anto. Iya kan? Jadi disitulah maksud gue penempatan diri gitu. Gue nggak boleh acak-acakan di depan Mas Anto, yang Mas Anto pertahankan itu di depan klien. Iya. Appreciate. Gitu loh. Coba lu ajak gua lagi, gua rapi, men. Gitu loh, gua rapi, men. Iya kan? Jadi lu ya gimana lah gitu loh. As a human lo saat dia itu ya. Gitu. Tapi gua asik nih bikin konten sama Om Beng. Gue yakin nih nggak akan ada yang gue edit. Gitu. Kecuali tadi ada merek satu tet gitu. Tapi Om Beng yang terakhir nih, Mas, kalau ngomong sama gue pasti nggak bakalan ada terakhir, Mas. Bener, gue pengen bikin episode yang lain sih nanti. Tapi pengen ada Vespanya, pengen ada motornya, pengen kita riding bareng gitu. Ajarin gue Vespa, gue boncengnya gimana gitu, untuk mengenali Vespa sambil keliling Jakarta. Untuk saat ini, untuk model konten kayak gitu, maaf, gue nggak. Gue masih belum bisa. Kemarin pun ada teman-teman yang ngajakin acara di Sentul dengan bendera Indonesia Vespa Days, gitu. Gue juga nggak bisa, mohon maaf gitu loh, karena memang gue agak strike dengan prokes, Mas. Gitu loh. Usia kita, Mas, you know lah, gitu loh, ya kan. Apalagi belum dapat vaksin gitu kan. Oh belum? Gue belum, karena kan gue rock and roll lah. Iya, sama lah, gue juga belum. Enggak, maksud gue yang prioritas kan 60-an, manula gitu kan. Nah, tapi kan justru yang kita belum lah, maksudnya kita manula. Iya, tapi kan yang nyaris. Iya. Yang apa? Yang kristis kan usia kayak kita ini, makanya gue akan sangat. Om Beng, pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman Vespa, komunitas dan teman-teman event. Vespa dulu, buat anak-anak Vespa. Ya, kita tetap galang persaudaraan, apapun itu kondisinya, apapun itu situasinya di Indonesia ini. Kita tetap saudara. Terus salam tetot. Terus juga pintar-pintarlah memilah sebuah kepentingan, karena ini jelang-jelang ya kita tahu kapan itu gitu loh. Jadi kita tetap harus berdiri di atas, kita komunitas, tidak menjadi tarik-tarikan antara kepentingan ini kepentingan itu, apalagi terus kepentingannya politik untuk kedepannya gitu. Nah ini yang harus kita jeli-jeli melihatnya. Nggak apa-apa kok nggak ikut-ikutan kayak begitu, nggak apa-apa, kita tetap anak Vespa. Selebihnya jalan bareng. Nah untuk event ya harapan gue rasa lebih besar ke lu, Mas. Lu kapan salah satu ada event lagi, parameter gua untuk bikin Indonesia Vespa Day sebenarnya dari elo. Gua ngeliat dari elu dulu nih, Mas Anto bikinnya kayak gimana nih. Iya kan, gitu. Jadi pasti kita akan sering ngobrol lah. Gua bisa ngasih input tentang
tren event, ya kan grafiknya nanti naik. Kayak tadi kan gue kasih info tentang Kemenpar, tentang apa itu juga dapatnya dari teman-teman juga. Betul. Ya, gue juga di balik itu juga lagi berkreasi menyiasati situasi ini dalam bentuk ada sesuatu berarti. Yes. Terus terang aja iya. Nanti gua harus liput itu ya. Kalau misalnya itu jadi gua harus liput. Tapi kita udah cukup panjang nih, kita tutup dulu ya. Oke, sahabat event, demikian di Event Indonesia bersama Om Beng, dan kita ketemu di episode mendatang. Bye. Thank you Om Beng. Mantap.